ChatGPT, apa genosida pertama di Nusantara? Genosida pertama di Nusantara biasanya merujuk pada peristiwa di masa kolonial seperti genosida yang terjadi di Banda pada abad ke-17. Di sana penjajah Belanda melakukan pembantaian terhadap penduduk asli karena alasan perdagangan rempah-rempah. Jumlah korban dalam genosida di Banda pada abad ke-17 diperkirakan mencapai ribuan orang. Banyak penduduk asli yang dibunuh atau diusir sehingga populasi di Kepulauan Banda menyusut drastis. Sebagian dari mereka yang selamat kemudian berpindah ke wilayah lain di Nusantara. Ada juga sebagian penduduk Banda yang kemudian pindah ke Pulau K. Mereka berbaur dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas baru. Apa yang sebenarnya terjadi di Banda Neira? Dan apa hubungannya dengan genosida di Gaza? Dan siapakah itu suku asli Banda Neira? Apakah mereka masih ada? Atau sudah binasa? Kalau kamu berpikir genosida itu hanya terjadi di Gaza, Sudan, tapi faktanya ternyata di Nusantara khususnya Indonesia pernah terjadi genosida yang sama seperti halnya mereka, yaitu genosida Banda pada abad ke-17 di mana ada total lebih dari 14.000 umat Islam yang dibantai habis oleh penjajah Belanda. Oh, masih ada tes ternyata. Jadi 1621 itu menorehkan sejarah yang paling pahit bagi kita orang-orang Wanda karena genosida waktu itu. 1621 apa? Terjadi genosida. Genosida di mana? Banda. Banda Neira. Orang Wandan itu sebutnya dengan Fukur Wandan Menjangiri, bumi hangusan Wandan, negeri Wandan pada waktu itu. Gue bakal jelasin kalian seberapa kayanya Banda Neira. Setiap tahunnya, pulau ini menyumbangkan 25% kekayaan dari VOC. Jadi kalau misalnya VOC itu kayaannya 100% dari Hindia Belanda, 25%-nya itu dari hanya Banda Neira. Banda Neira doang 25%. Itu dari komoditas pala, cengkeh, fuli, dan juga rempah-rempah lainnya. Makanya kenapa tanah itu diperbutin sama... Lewat perdagangan pala yang semakin mahal di tanah Eropa, Belanda rela untuk membantai seluruh masyarakat asli Banda Neira dan menjadikannya sebagai tanah yang kosong. Dahulu kala Banda Neira itu pernah menjadi tanah yang kosong semenjak pembantaian tersebut. Para penjajah berpikir, gimana caranya kita bisa memperdayakan pala dan fuli kalau ternyata pala dan fuli yang harganya seemas ini cuma bisa dikelola oleh orang-orang asli Banda Neira. Maka mereka berpikir, gimana kalau semisal kita angkat aja tuh orang-orang Jawa, orang-orang Ambon, orang-orang Makassar, Bugis, Buton, dan berbagai macam daerah jajahan itu kita angkut ke sini agar kerja di perusahaan kita mengelola pala. Kemudian diangkatlah oleh para penjajah. Setiap tahunnya ada 4.000, 5.000 masyarakat luar yang hadir ke Banda Neira dan sekarang menjadi masyarakat asli dari Banda Neira. Namun ternyata Belanda belum benar-benar menghabiskan seluruh masyarakat asli Banda Neira. Karena dari 14.000 yang dibantai, ada ratusan orang yang masih selamat dan memutuskan diri untuk meninggalkan Banda Neira. Kata orang tua daripada akidah kita gadaikan, lebih baik hijrah. Jadi ini adalah penerbangan domestik banget antar pulau, hanya ada satu maskapai, seminggu 2 kali setiap hari Jumat dan Sabtu. Pesawatnya kecil. Kita memulai perjalanannya dari Maluku Utara, Kepulauan Sula. Perlu melakukan penerbangan 2 kali untuk sampai ke Kota Tual. Diawali dengan perjalanan dari Sula menuju Ambon. Selamat datang di Ambon. Jadi pesawat-pesawat yang pengen ke Jakarta, pengen ke Papua, itu selalu transit di Ambon dulu. Kita akan masuk ke pesawat menuju Tual. Bismillah. Ekspedisi Islam di tanah K. Kita mulai. Kita akan terbang lagi. Kalau kemarin dari Sula ke Ambon, sekarang kita akan dari Ambon menuju Tual atau Kepulauan K. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam lebih 30 menit kurang lebih. Bismillah, kita mulai. Inilah rumah dari John K. Kepulauan K. Sebuah tanah indah, kepulauan yang mengesankan, dan rumah bagi masyarakat Wandan yang berhijrah 400 tahun yang lalu. Sebagian besar itu kurang lebih sekitar 789 orang itu dibawa ke Batavia. Di Batavia, ya Batavia dulu itu dibawa. Ada juga, saya lupa berapa jumlahnya, tapi diselamatkan oleh Sultan Hasanuddin. Di Seram itu sangat banyak dan
terbesar itu di Kepulauan K. Orang-orang Wandan adalah orang asli Banda Neira, namun tinggalnya tidak di Banda Neira. Ini terjadi lantaran 400 tahun yang lalu genosida terjadi dan membuat mereka harus hijrah meninggalkan Jadi tanah komplek Wandan kelahiran ini ada mereka. Ada 4 apa tuh bang? Jadi 4 komplek itu orang Wandan semua. Jadi semuanya namanya sama, kompleks Bandeli semua. Iya Bandeli ya. Oh itu orang-orang Wandan semua itu ya? Orang Wandan semua. Oh Masya Allah. Inilah satu perkampungan yang isinya adalah masyarakat Wandan atau masyarakat asli dari Banda Neira. Tulisan Banda Eli. Ini adalah nama kampung dari masyarakat Wandan. Banda Eli. Dari ratusan orang yang selamat akibat genosida, hari ini sudah ada total lebih dari 6.000 masyarakat Wandan yang tinggal di Kepulauan K. Jadi bentuknya mereka itu memang tinggalnya berkoloni atau kayak satu keluarga di daerah yang sama untuk menjaga identitas mereka. Jadi sekarang kita tour bersama langsung. Hijrah itu bukan karena ingin mempertahankan harta, juga bukan karena nyawa, tetapi hijrah karena ingin mempertahankan akidah. Akidah bagi kita orang-orang Wandan itu paling utama. Tapi kalau Wandan sendiri 100% muslim ya? 100% muslim. Karena itu toh yang dari awal kita keluar kan, Betul. kita kan dijajah demi kita mempertahankan akidah kami. Akidah Islam ya, hijrah makanya. Hijrah. Kita perang dengan bangsa-bangsa barat itu karena akidah tuh, sehingga kita mengungsi. Sekali makanya generasi muda kita saat ini itu sering kita ingatkan, ingat kita sampai ada di tanah K itu karena Islam, hijrah. Kita habis dari salah satu TPQ-nya anak-anak Wandan karena mereka punya sangat kedekatan sekali dengan Islam. Jadi mereka itu 100% harus bisa baca Quran. Mereka itu dari kecil itu sudah diajarkan yang pertama sekali yang harus mereka tahu itu baca tulis Al-Quran. Walaupun tidak di pondok, tapi di tempat-tempat teman-teman pengajian mereka harus. Sekarang mungkin sudah jarang, tapi dulu hampir di kampung itu banyak sekali teman-teman pengajian. Tidak seperti saat ini, orang bangun subuh itu yang kita dengar itu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini adalah Palestina. Sudah lebih dari 2 tahun merasakan genosida yang begitu mengerikan. Sudah total lebih dari 20.000 korban yang berjatuhan. Bagi masyarakat Wandan, Palestina bukan hanya sekedar kemanusiaan dan bukan pula agama, namun juga rasa sakit yang pernah sama-sama dirasakan. Mau ke Palestina nggak? Mau. Kenapa kau mau ke Palestina? Sering strike. Karena kesian. Bantuin orang. Bantai Israel. Jahit. Nah, Bagi mereka, beratribut layaknya pejuang adalah suatu hal yang pantas untuk dibanggakan. lama ini. Ada ampas Zionis ada di sini. Apa tuh, Pak? Ampas Zionis. Apa ampas itu apa tuh? KFC. Oh. Bagi mereka, 16/21 adalah tragedi layaknya Nakba. Siapa dari kalian mau melawan orang Israel di Palestina? Beta. Dari Wandan kita belajar, ketika genosida tidak bisa dihentikan, maka akan melahirkan genosida yang lainnya. Kolonialisasi adalah bukti kejahatan bangsa barat yang sudah dilakukan selama berabad-abad, dan kali ini kembali dilakukan kepada saudara kita di Palestina. Lantas pertanyaannya, ketika kita gagal menyelamatkan saudara kita di Banda Neira, apakah lantas kita akan melakukan kegagalan yang sama, menyelamatkan saudara kita di Palestina? Orang Wandan itu dikenal dengan kekerasannya, tetapi hatinya juga lembut. Di Ambon misalkan, orang di saat-saat berperang, tapi ada komunitas Nasara
yang mau misalkan mau pulang ke Tual karena Ambon suasana ini, orang-orang Wandan dengan hatinya yang begitu lembut jemput saudara-saudaranya orang-orang Kiai Nasara ini bawa ke kapal. Mereka berikan pengamanan, bawa ke kapal, pulangkan ke Kiai. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Begitulah hatinya orang Wandan. Karena kita yakin berperang, tapi anak-anak kecil, perempuan itu harus kita lindungi. Syariat. Orang-orang kafir yang dilindungi itu ya kafir itu harus dilindungi. Itu yang kita lakukan dan itu kita buktikan. Semua orang Maluku, bukan orang kita di Kesa yang tahu, semua orang Maluku tahu bagaimana perannya orang Wandan pada waktu itu. Itu luar biasa. Ya.